doaku sendiri pun terbalik-balik ya. Kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Mikrofon aku udah hidup ya teman-teman ya. Suara udah cukup jelas ya guys. Oke, aman ya. Oke, siap Mbak Ahwat. Masya Allah ya, sehat ya. Yang mau bertanya boleh diketik ulang ya. Tadi kita sapa-sapa dulu, masuk kelas dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, gitu ya. Siap Mbak Rahma. Mantap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Boleh kita mulai? Boleh kita mulai ya. Siap ya. Oh, aku mulai boleh ya. Ustazah, saat tidur kaki kita ke arah kiblat, kepala kita kalau memang tidur tuh dianjurkan mengawali dengan miring ke kanan dan usahakan kanan itu kiblat. Kalaupun tidak, ya udah kepalanya dikasih bantal dan mengawali tidur menghadap kiblat ya. Ustazah, besok baru mulai puasa Zulhijjah gimana? Ya nggak apa-apa lah, berarti Zulhijjahnya 1 hari, kemudian Tarwiyahnya 1 hari, dan Arafahnya 1 hari ya. Siap Mbak Istiwiwin. Ustazah, ya berkurban apa harus melihat waktu penyembelihan? Tentu tidak. Ya, melihat proses penyembelihan hukumnya sunnah aja. Siap Mbak Tin ya. Ustazah, doa berkurban. Oh iya, nanti aku buat lagi deh videonya ya. Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni ya. Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku ya. Coba dihafal, kalaupun gak dihafal dicatat di buku. Nanti waktu proses pemotongan hewan kurban, teman-teman berdoa ya. Ustazah, kalau lagi haid gak ikut puasa ndak apa-apa. Perhatikan buat teman-teman yang lagi haid. Nah, ini kapan dibacanya nih? Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Ini dibaca saat proses pemotongan hewan kurban ya. Nah, jadi saat hewan itu dipotong ya, maka teman-teman takbir, sholawat sambil mengangkat tangan berdoa. Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Artinya, ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Tadi aku mau jawab apa ya, lupa lah. Ustazah, puasa Arafah itu sunnah atau wajib? Puasa Arafah itu sunnah saja ya. Mau jawab apa ya tadi ya, lupa. Ustazah, oke. Puasa Arafah sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, udah terjawab. Oke. Iya, berkurban sambil lihat proses penyembelihan ya. Oke, Ustazah, kapan puasa Arafah? Puasa Arafah hari Kamis ya. Ini hari Senin, hari Kamis puasa Arafah ya. Ustazah, menyaksikan soalnya kasihan gak tega. Kalau bisa saksikanlah ya supaya dapat sunnahnya. Kecuali teman-teman jauh ya. Oke, setelah ini ya Mbak Rizka ya. Ustazah, kalau puasa Tarwiyah aja gimana? Ya bisa, nggak masalah. Tapi kalau mau 1 aja, bagusnya puasa Arafah aja ya. Puasa Arafah aja ya. Oke, Ustazah, puasa Arafah saja nggak masalah. Ya, puasa Arafah saja nggak masalah. Punten apa ya? Punten Ustazah, oh punten tuh kayak gitu ya, mohon maaf gitu ya. Oke, ya doanya bantu catat teman-teman, doa berkurban guys, ini udah mau dekat. Allahumma hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu, dan terimalah ya Allah, terimalah dariku. Ya, dulu nggak baca doa saat berkurban, sekarang coba baca doa ya teman-teman ya, supaya beda kurban dulu dengan kurban sekarang ya. Nah, itu dihafal ya, atau dibaca aja, screenshot aja nggak masalah. Ustazah, apakah ponaan tinggal di rumah selama bertahun-tahun? Nggak apa-apalah kalau kita ikhlas, ponakan kan anak kita. Ustazah, itu dia doa penyembelihan itu dia ya.
Itu dia penyembelihannya ya. Sama-sama aku sehat ya. Ustazah, sholat 3 dan 4 rakaat hanya Al-Fatihah saja. Sebenarnya iftitah dan ayat pendek itu tidak wajib. Jadi boleh aja sih Al-Fatihah aja. Cuman sayang sih kalau nggak pakai Al-Fatihah ya sayang ya. Nggak pakai iftitah dan ayat pendek sayang sih. Kalau bisa sholat itu pakai iftitah dan ayat pendek ya. Ustazah, saya nggak puasa lagi sakit, apa yang harus saya lakukan? Oke. Oh iya, aku mau jelaskan yang haid ya. Orang-orang yang haid atau lagi sakit, ingat, atau yang berpuasa, aku ingatkan satu hal, di hari Arafah nanti itu doa kita mustajab. Jangan lupa banyak berdoa sepanjang waktu kita berarafah ya, berarafah ya, artinya di hari Kamis. Maka ada doa yang sangat, ada zikir yang sangat masyhur di hari Arafah ya. La ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu dibaca ya, teman-teman, zikirnya banyak-banyak. Itu adalah zikir daripada hari Arafah. Nanti setelah teman-teman berzikir, kan itu kan zikir ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah ya, satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saya sambil lihat ke bawah sambil sematin ya. Nah, itu dia doanya. Itu dia doanya pula. Itu dia zikirnya. Nanti angkat tangan sambil berdoa ya. Doanya apapun terserah. Atau baca aja buku Majmu' Syarifnya. Udah. Nanti selama puasa Arafah atau selama berarafah, baik yang haid maupun yang tidak, baik yang sakit maupun yang tidak, baik yang puasa maupun yang tidak, tetap baca doa itu. Ya, itu doa yang masyhur dibaca saat zikir yang masyhur dibaca saat saat hari Arafah. Nanti setelah itu booster dengan doa ya. Oke, Ustazah, kalau kurban untuk kita sendiri, anak dan anak-anak, apakah sambung termasuk? Bisa kalau kita doakan. Doakan aja pahalanya untuk anak sambung kita sekaligus ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat salam itu gimana? Boleh. Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Witir tidak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sholat maghrib itu dia pakai tahiyat awal. Kalau witir dia tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke adik bebas. Sedekah subuh itu dikasih ke siapapun bebas ya. Ke orang tua, adik, ngasih makan kucing pun gak masalah. Bekicot, aku khawatir menjawab kalau bekicot itu, kalau bekicot yang dalam pandanganku itu nggak masalah sih, karena dia tidak hidup di 2 alam ya. Tapi aku khawatir bekicot istilahnya di setiap daerah beda-beda. Coba diteliti lagi ya. Oke, kalau kodok dia tidak halal karena dia hidup di 2 alam. Ustazah, bagi niat kurban dan berdoa itu pas kapan? Saat disembelih. Saat disembelih ya. Membaca doa yang tadi saat disembelih ya teman-teman ya. Oke, bekicot itu apa ya teman-teman? Aku takut salah makhluknya gitu. Jadi ini salah pula jawabnya ya kan. Oke, jadi kita skip dulu aja ya. Karena bekicot di tempat kita beda. Kalau di tempat aku, siput tuh pun beda-beda. Keong tuh pun beda-beda. Kalau yang kayak bulat-bulat itu, yang bulat-bulat yang kayak cacing itu, yang bisa dihirup itu, yang bisa itu boleh ya. Tapi kalau yang dia nempel-nempel ya di dinding, yang jalannya lambat itu nggak boleh karena dia bisa hidup di 2 alam. Intinya nggak usah makan lah kalau ragu ya. Oke, takutnya beda daerah, beda benda, beda binatangnya. Oke, Ustazah, kalau ada orang yang meninggal ngaji 7 hari di kuburan. Ngapain ngaji 7 hari di kuburan? Di rumah juga sama tuh. Ada yang bilang haram, berarti definisinya bekicot itu yang nempel di dinding-dinding itu ya. Maka tuh kan beda-beda. Beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kita khawatir menjawabnya. Khawatirnya beda istilah setiap daerah. Kita tak jawab tak apa-apa ya teman-teman ya.
Setiap daerah tuh beda-beda. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Haram karena menjijikkan, nggak mesti. Belut itu menjijikkan bagi sebagian orang, dia tetap halal. Ustazah, iya, sholat rakaat 3 dan 4 hanya baca Al-Fatihah aja. Iya, iya betul. Kalau sholat fardu rakaat 3 dan 4 baca Al-Fatihah aja. Itu beda dengan sholat sunnah ya. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kalau mau langsung 4 rakaat, itu dia baca ayat pendek semuanya ya. Jadi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Kalau sedang haid, apakah boleh sedekah subuh? Sedang haid, sedekah subuh nggak ada masalah ya. Nah jadi sedekah subuh dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian nanti serahkan ke yang berhak menerimanya. Usahakan di hari Jumat ya. Ustazah, iya iya betul, yang motong hewan kurbannya panitia, kita melihat sambil berdoa yang tadi aku sebutkan ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan madu, madunya dikasih sama orang, boleh, nggak masalah. Sedekah subuh dibelikan Quran, Qurannya dikasih sama orang, nggak masalah. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, puasanya Kamis sama Jumat aja, nggak apa-apa. Jumat nggak ada lagi puasa di Indonesia. Kecuali kalau teman-teman tinggal di Singapura. Singapura, Malaysia, kalau seandainya tanggal 7 Idul Adhanya, maka puasanya hari Kamis dan Jumat ya. Kamis itu Tarwiyah, Jumat itu Arafah. Tapi teman-teman yang ada di Indonesia, kita lebaran itu tanggal 6 di hari Jumat. Jadi puasa Tarwiyahnya di hari Rabu, puasa Zulhijjahnya, puasa Arafahnya di hari Kamis ya. Oke, Jumat sudah tidak boleh berpuasa ya karena orang udah sholat Id ya. Ustazah, di dalam Al-Quran bumi itu sebenarnya datar atau bulat ya? Bulat teman-teman ya. Bumi pula dipikir kayaknya. Nggak lain pun sih kawan ya. Ustazah, kalau mau puasa Tarwiyah dan puasa Arafah tapi belum kodo puasa Ramadan nggak masalah ya. Karena kodo puasa itu waktunya muasak ya. Waktunya muasak luas. Segera fokus ke puasa Tarwiyah dan Arafah aja dulu kalau mau ya. Aku nggak mau, aku maunya kodo dulu ya, silahkan aja. Yang penting satu niat, satu amal ya. Ustazah, iya. Bekicot itu makan daun, wallahu alam bisawab. Kita harus tahu hewannya baru kita bisa menentukan hukumnya. Bekicot itu di setiap daerah beda istilah sepertinya ya. Ustazah, apa benar hukumnya haram berhubungan badan saat Id? Enggak, kecuali saat ihram ya. Ustazah, sholat Isya itu dilaksanakan setelah jam 12 malam. Kalau seandainya teman-teman dalam kondisi ketiduran, nggak masalah. Tetapi kalau disengaja nggak boleh. Karena sebenarnya waktu Isya masih ada di jam segitu ya. Ustazah, apa puasanya, apa kelebihan puasa Tarwiyah? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang puasa sebentar. Kemarin tanggal 28 Mei kita itu 1 Zulhijjah. Kita berpuasa Zulhijjah sampai tanggal 3 Juni. Tanggal 4 Juni hari Rabu puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni hari Kamis puasa Arafah. Dari hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa siapa yang berpuasa Zulhijjah 1 hari dianggap puasa 1 bulan. Tarwiyah 1 hari dianggap 1 tahun puasa sunnah. Arafah 1 hari dianggap 2 tahun puasa sunnah. Dan siapa yang berpuasa Arafah maka diampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, dan siapa yang beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah itu pahalanya luar biasa. Oke. Ustazah, dulu saya ayat pendek fokus sampai selesai. Mohon penjelasan yang benar. Benar, Mbak? Benar. Bahwa begini, Mbak. Kalau sholat fardu itu hanya baca ayat pendek di rakaat 1 dan 2 saja. Rakaat ketiga tidak baca ayat pendek dan rakaat keempat Mbak untuk sholat fardu. Tapi kalau Mbak baca ya tidak ada dosa atas Mbak gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, keempat-empatnya baca ayat pendek. Contoh Mbak, misalnya Mbak pengen sholat duha langsung 4 rakaat. Pengen sholat qobliyah subuh langsung 4 rakaat. Pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat. Pengen sholat tarawih langsung 4 rakaat. Itu semuanya baru baca ayat pendek. Kalau pada sholat sunnah Mbak.
ya kalau pada sholat sunnah ya. Betul seperti itu, ndak usah ragu ya. Kalau udah ada yang baca ayat pendek rakaat 3 dan 4 pada sholat wajib ya nggak apa-apa, tidak ada dosa baginya ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Lebih utama berkurban atau bayar hutang ya, tergantung. Kalau hutang teman-teman jatuh temponya masih 5 tahun lagi, boleh berkurban sekarang. Tapi kalau jatuh temponya lebih dekat, maka silahkan bayar hutang lebih utama. Ustazah, kalau sholat tahajud sebentar. Kalau setelah sholat witir, boleh kan tahajud? Tapi takutnya tahajud dilaksanakan, witirnya kelupaan. Nggak apa-apa. Oke, witir itu bisa dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Jadi sholat isya, ba'diyah isya, witir. Boleh. Tengah malam mau witir mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali saja. Jadi sholat isya, habis isya witir, habis isya ba'diyah isya dulu kalau bisa. Setelah itu sholat witir. Tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Aku jelaskan witir sebentar. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya, kalau dia 3 rakaat, niatnya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri. Dia tidak sama dengan sholat maghrib. Untuk membedakan sholat sunnah dengan sholat wajib itu nggak pakai tahiyat awal kalau sholat sunnah teman-teman. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir, dan ketiga-tiganya baca ayat pendek. Itu beda dengan sholat maghrib yang baca ayat pendek cuman rakaat 1 dan 2 aja, rakaat ketiga nggak baca ayat pendek kalau maghrib ya. Semoga bermanfaat ya. Ingat witir itu status hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid setiap bulannya. Walaupun dekat-dekat azan subuh, kita masih bisa witir walaupun 1 rakaat. Iftitah itu di rakaat pertama aja atau kedua aja. Yang namanya iftitah di rakaat pertama saja. Ustazah, witir 2 rakaat boleh nggak boleh? Witir itu sholat ganjil mbak, jadi nggak boleh mbak 2 rakaat. Ustazah, saya hanya berkurban tapi tidak akikah. Ya nggak apa-apa. Karena kurban itu tugas kita, akikah itu tugas orang tua kita. Ustazah, sholat witir pakai kunut nggak? Bebas. Pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Itu perbedaan madhab di kalangan ulama. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Ustazah, tolong doa Arafah. Nah, teman-teman yang tidak kebagian terjawab di sini, teman-teman bisa ke video aku, udah lengkap banget tuh, termasuk doa Arafah. Nggak apa-apa. Yang berpuasa Arafah maupun yang tidak berpuasa karena haid atau karena sakit bisa memaksimalkan dengan berdoa di hari Arafah. Ya, berzikir dulu. Zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah, itu dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Telat nggak Ustazah? Jam 8:20 tadi. Ustazah, oke. Aku mau nanya, Ustazah, sholat duha 4 rakaat langsung boleh tidak? Kalau bisa sih untuk pemula 2-2 aja dulu. Kecuali teman-teman udah ahli betul ya, nggak pernah lupa rakaat lagi misalnya. Ya, kalau mau 2-2 aja lah dulu, 2-2, 2 salam lah, ya kan? Oke. Ustazah, berarti lebih baik tidak baca atau baca surat pendek? Lebih baik dibaca dong. Ayat pendek itu kan sunnah ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Puasa yaumul bid sama puasa Senin Kamis lebih utama puasa yaumul bid ya. Oke. Ustazah, oke. Apakah setelah baca ayat Al-Fatihah saat ayat pendek aminnya dilafazkan ya? Boleh iya, boleh tidak. Ustazah,
membaca surat yang sama dalam satu sholat boleh nggak? Boleh dong, nggak apa-apa, nggak masalah. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad lagi, nggak apa-apa, aman aja. Tapi ganti-gantilah sikit-sikit guys. Sholatnya sah kok, nggak apa-apa. Ustazah, sebentar ya, kirim doa untuk apa kakak kandung yang sudah meninggal. Kalau untuk orang yang sudah meninggal, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Bisa hatamkan Quran buat dia, bisa kirimkan sholawat buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, kayak gitu ya. Nah, jadi atau bisa sekedar mendoakan dia. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan kakakku, ringanlah siksanya. Ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburannya. Oke, teman-teman, lebaran haji tanggal berapa? Mbak Vivi, lebaran haji di Indonesia tanggal 6 Mbak Vivi. Ustazah, ya, oke, sebentar ya. Kalau puasa Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 masih punya hutang. Fokus puasa sunnah saja nggak masalah. Memang ada ulama yang menyatakan boleh menggabungkan qadha dan sunnah sekaligus. Tapi gimana pun ada yang menyatakan itu tidak afdol. Saranku satu niat, satu amal ya. Teman-teman, kecuali teman-teman udah sepuh nggak bisa berpuasa. Ustazah, apakah orang yang meninggal boleh kita kurban buat mereka? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya guys. Oke, apakah kita boleh berkurban atas nama orang yang telah... Sebentar, aku nggak kecepetan kan jawabnya kan? Aku karena teman-teman cepet ngetiknya cepet juga aku jawabnya jadi. Nggak kecepetan kan guys? Pas ya teman-teman ya. Pas ya. Oke, pas ya. Oke, pas ya. Oke, jadi begini. Berkurban atas nama orang yang meninggal itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama, jika orang tua itu meninggalkan wasiat. Nak, kalau mak meninggal nanti kurbankan mak ya. Berarti dia meninggalkan wasiat. Maka kita boleh berkurban, kita wajib berkurban atas nama dia. Gitu kan? Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Maaf, dalam madhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena dia sudah meninggal dan tidak disunahkan. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya ke aku, boleh nggak berkurban atas nama orang yang meninggal? Tentu boleh karena ada ulama yang membolehkannya. Tapi kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Tentu lebih baik atas nama orang hidup. Karena orang hidup pun bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Nanti dihafal. Dihafal doa kurban tadi. Ya, saat proses pemotongan hewan kurban berdoa. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Artinya, ya Allah ini darimu, untukmu, ya Allah terimalah dari aku. Ya Allah, aku doakan pahala kurbanku ini dapatlah orang tuaku, anakku, almarhum fulan, almarhum fulan, almarhum fulan, almarhum fulan. Doakanlah semua yang kita ingat itu ya. Ustazah, oke. Soal yang membatalkan wudhu. Cara wudhu tiap mazhab berbeda. Yang membatalkan wudhu juga berbeda. Cara wudhu tiap mazhab berbeda ya. Ada yang bilang basuh kepala cukup 3 helai rambut. Ada yang bilang langsung ke ubun-ubun. Ada yang bilang harus langsung ke telinga. Ada yang bilang semua rambut. Pilih aja salah satu ya mbak. Oke. Ustazah, lebih baik dibaca atau tidak surat pendeknya di rakaat 3 dan 4. Kalau sholat fardu nggak usah baca. Kalau sholat sunnah baca. Ustazah, kalau berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga. Nah, 1 kambing untuk 1 keluarga. Lebih tepatnya namanya 1 saja. Lebih baik namanya 1 saja. Ya, namanya 1, nanti doakan pahalanya untuk keluarga yang lain. Seperti yang tadi aku sebutkan. Cepat kali, belum terbaca udah hilang. Iya, ini yang ngetik semuanya manusia pengen masuk surga semua mbak. Kita maklumi ya guys. Dimaklumi juga aku ya kalau nggak kebaca ya guys. Ustazah, oke. Ustazah, sholat di akhir waktu, sholat belum usai, sudah azan sholat berikutnya. Lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Di antara orang-orang yang berdosa adalah yang lalai dalam sholatnya. Jangan lagi ya teman-teman. Sorry, kesenggol loncengnya. Oke, sebentar ya.
Ustazah, apakah kita boleh sedekah dan mendoakan pahalanya untuk orang meninggal? Itulah yang sering aku sampaikan guys. Iya kan? Contoh aku sedekah pura-puranya guys. Aku sedekah Quran. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan sisa kuburnya. Diterima segala amalnya. Kayak gitu. Asal jangan hidupkanlah dia. Jangan ya guys. Nah jadi kayak gitu. Misalnya kita sholawat, ya Allah saya sholawat. Dengan sholawat ini lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya. Ustazah lagi haid apa yang saya lakukan saat puasa Arafah? Fokus. Yang lagi haid kumpul, yang udah nggak haid. Yang udah expired nggak haid, minggir dulu. Yang haid kumpul ya. Amalan wanita haid saat puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Yang pertama masih bisa berzikir. Yang kedua masih bisa mengulang hafalan. Yang ketiga masih bisa berdoa. Yang keempat masih bisa mengingat kekurangan dirinya. Jadi wanita haid kumpul. Yang udah expired tak haid mundur ya. Jadi wanita haid boleh baca zikir tadi banyak-banyak. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa ya kan. Baca itu terus, nanti langsung berdoa. Doalah apa yang mau teman-teman doakan, doa aja ya. Itu zikir di hari Arafah. Udah hafal ini teman-teman semuanya ini udah zikir, udah banyak umum ya. Oke gitu ya. Ustazah, sejak kenal Ustazah saya rajin sholat sunnah. Masya Allah, qadarullah ya. Masya Allah, dipertahankan ya Mbak. Semoga istiqomah dalam keimanan ya. Ustazah, apa niat puasa Arafah? Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Segampang itu. Niat puasa gitu aja kok. Sengaja aku puasa Tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku cepet banget ya. Cepet banget. Oh, cepet kali ya teman-teman ya. Serius lah, berarti dari tadi teman-teman tak paham lah ini si kawan ini. Aku cepet kali kah? Maaf ya teman-teman ya, kecepatan ya. Oke guys, aku mundurkan ke gigi 2 guys. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, akikah hukumnya wajib atau sunnah? Akikah tidak sampai ke status wajib. Akikah itu statusnya sunnah. Oh pertanyaan saya hilang. Oh pertanyaannya hilang guys. Cepet ya. Oke dimaklumi ya Mbak. Oke kayak gitulah Mbak. Ya siap Mbak Tovan, Mbak Hasbi, jazakumullah ya. Oke ya. Oke gitu ya. Kasihan juga ya pertanyaannya terbang ya teman-teman ya. Oke nggak apa-apa kita tiap hari kok teman-teman. Tanya jawabnya kita tiap hari ceramahnya. Nggak apa-apa. Nggak terjawab sekarang bisa besok lagi. Video juga udah banyak udah ribuan video ya. Nah, teman-teman klik aja tuh foto aku yang di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya. Ya penting kita belajar bareng-bareng lah pelan-pelan tiap hari. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Nanti cara mandi Idul Adha, sunnah Idul Adha. Setelah itu hari tasyrik kita nggak boleh puasa kan. Hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha kita nggak boleh puasa. Setelah itu nanti kita yaumul bid kayak gitu kan. Nah masih banyak yang perlu kita pelajari ya. Jadi nggak ada problem ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke tiap hari kok aman aja ya. Oke Ustazah. Sholat qobliyah subuh 5:30 masih bisa nggak? Tergantung ya. Tergantung. Kalau masih ada waktu subuh di tempat teman-teman perhatikan. Jadi qobliyah subuh itu, sholat qobliyah itu masih bisa dilakukan ketika masih ada jadwal sholatnya. Kayak gitu guys. Contoh, sholat zuhur itu kan 12:20. Misalnya nih, 12:20 azan subuh. Misalnya pura-puranya. Teman-teman baru bisa sholat jam 1 nih. Pura-puranya ya. Maka teman-teman masih bisa tuh qobliyah zuhur dulu. Lalu kemudian sholat zuhur. Kalau kemudian ba'diyah zuhur. Masih bisa kok teman-teman, nggak ada problem ya. Nah sama dengan misalnya
apa namanya, sholat subuh. Azan subuh 4.30, kemudian teman-teman sholat subuhnya baru jam 5. Kalau masih ada waktu subuhnya, masih bisa kita semacam qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya. Ustazah, tanggal berapa puasa Arafah? Pengumuman puasa Arafah tanggal 5 Juni wilayah Indonesia Raya. Tanggal 6 Juni wilayah Malaysia dan Singapura. Nah, kan kayak gitu kan guys. Lintas negara soalnya guys. Yang di Malaysia jangan ikut kami ya. Yang di Malaysia ikut pemerintahan Malaysia ya. Ustazah, oke gitu ya. Siap. Aku terima pengumuman Ustazah Nela secara kontan. Mantap pula si kawan ini ya. Ustazah, Malaysia tanggal 7 kan Mbak Azrina kan? Lebarannya kan? Berarti tanggal 6 ya puasa Arafahnya. Ustazah, oke. Sholat witir 3 rakaat bisa nggak 1 kali salam? Bisa, nggak masalah. Tapi nggak pakai tahiyat awal ya Mbak. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka tidak pakai tahiyat tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Berdiri terus. Cuman ada tahiyat akhir aja ya. Oke. Ustazah, Malaysia kami puasa Arafah. Mana dia? Malaysia, sebentar dulu. Malaysia kami puasa Arafah tanggal 7 ya. Berarti Malaysia puasa Arafahnya tanggal 6. Kita lagi lebaran, mereka lagi puasa. Siap Malaysia ya. Ustazah, puasa Arafah kami 1 Jumat. Kalau di Indonesia Kamis ya. Tinggal di mana dulu nih? Agak lain nih live-nya soalnya nih ya. Oke, kalau di Singapura itu tanggal 7. Jadi puasa Arafahnya tanggal 6. Ya, kalau Indonesia secara umum itu tanggal 6 dia Idul Adha, tanggal 5 Arafah. Ya, aku di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi yang di luar negeri ikut daerahnya masing-masing ya. Ustazah, mana lebih bagus sholat sunat 2 rakaat setelah sholat fardu atau sholat witir zah? Dua-duanya bagus karena dua-duanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. 2 rakaat setelah zuhur sunnah muakkad, setelah maghrib sunnah muakkad, setelah isya sunnah muakkad, witir sunnah muakkad. Kalau digandengkan nggak bisa. Dia dua-duanya bagus ya. Ustazah, oke, kalau kami tasyrik apa boleh? Oh, enggak boleh Mbak. Hari tasyrik tidak boleh puasa lagi ya. Coba perhatikan sebentar. Aku ulang lagi lah. Perhatikan sebentar. Tanggal Indonesia ya. Tanggal 4 Juni hari Rabu kita puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni kita puasa Arafah. Ini kan Senin nih. Rabu kita puasa Tarwiyah tanggal 4. Minggu kita puasa Arafah tanggal 5. Tanggal 6 Juni kita lebaran. Tanggal 7, 8, 9 Juni haram berpuasa. Itu hari tasyrik 3 hari. 10, 11, 12 Juni kita puasa Yaumul Bid. Pusing? Gak usah pusing. Klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Aku ingatkan terus setiap live, setiap ceramah-ceramahnya aku juga. Pokoknya aktifkan notifikasi live videonya. Nah nanti kita ceramah terus, kita ulang-ulang. Tanya jawab kayak gini jam 8 pagi, jam 8 malam. Kita macam kayak ginilah ya. Terus juga cek juga video-video kita ya. Di video itu lebih lengkap dan doanya langsung bisa dihafal, disimpan videonya bisa dihafal, dibuka kapanpun ya. Ustazah, iya. Tahajud 3.30 bisa. Yang penting sebelum azan subuh ya. Nah, yang penting 8, 9, 10. Kok yang penting 8, 9, 10 ibadah sih? Yang penting sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit kayak gitu kan. Nah maka masih bisa puasa, masih bisa sholat tahajud jam 4. Masih bisa tahajud jam 4 lewat 10. Masih bisa. Oke. Tenang teman-teman. Ini terbalik-balik nih tahajud dengan kurban, dengan Arafah, udah Zulhijjah, udah terbalik-balik nih ya. Oke. Karena semuanya penting ya teman-teman ya. Ustazah. Oke, pas aku jelaskan tahajud terbaca di typing kurban ya guys. Ini tingkat fokusnya ngalang-ngalain Spiderman nih aku nih. Ustazah, Ustazah,
ada yang bilang kena riba doa tidak akan diterima. Lantas bagaimana terlanjur KPR rumah? Kalau yang terlanjur KPR rumah, kalau mau teman-teman melakukan selesaikan, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Kalau nggak ada asetnya, maka naikkan penghasilan, kurangi pengeluaran, selisihnya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman boleh melakukan minimal tidak telat membayarnya. Selama teman-teman telat membayarnya, makin besar ribanya ya. Oke, semoga cepat keluar dari riba ya. Ustazah ngantuk? Enggak. Cuma aku jawab ini terus lihat typing. Kayak gitu. Biasalah teman-teman kan. Tanda manusia ya kan. Pas dengar apain puasa Arafah, pas terbaca tentang sholat subuh. Jadi terbalik-balik dia. Oke ya. Ustazah, subuh pakai kunut tapi witir nggak pakai. Nggak masalah ya. Ustazah, apa doa menyembelih hewan kurban ya? Doanya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Itu doanya ya. Ustazah, iya kayak gitu ya. Nah ini dia doanya ya. Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Tandanya manusia ya Zah. Sampai malam ini aku manusia guys. Alhamdulillah. Besok pagi enggak tahu aku. Ya, besok pagi live kita jam 8:15. Apakah aku manusia besok pagi? Coba dicek. Entah malam masih di alam goib, aku dari jam 2 malam dengan nastarku ya. Sampai malam ini masih manusia sih guys. Besok pagi kita lihat bersama ya. Oke. Ustazah, afdolnya Qobliyah Zuhur itu berapa rakaat? Qobliyah Zuhur itu 4 rakaat. Afdolnya ya. Qobliyah Zuhur itu 4 rakaat afdolnya. Ya, jadi caranya dua-dua aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke Ustazah, dada aja. Ustazah, iya aku pengen jaga wudhu. Tunggu lu, ada yang pengen jaga wudhu nih guys, bentar. Jangan-jangan dia CO nih, CO jaga wudhunya nih. Check out, CO. Ustazah, aku pengen jaga wudhu, susah suka makan. Alamak, jangan. Makan tidak membatalkan wudhu mbak. Kecuali makannya sambil kentut mbak. Jadi gini mbak, makan minum tidak batal wudhu ya guys. Kecuali teman-teman makannya sambil keluar angin, minumnya sambil keluar angin. Silahkan berjaga wudhu mbak, walaupun mbak makan. Mbak habis ngambil wudhu, mbak makan dulu bala-bala, keripik singkong, es cendol, es lilin, baru mbak sholat. Tidak apa-apa ya. Karena makan minum macam tidak membatalkan wudhu, kecuali sambil buang angin mbak ya. Oke, gini kalau buang anginnya batal ya. Siap. Boleh tanya tema lain. Oh, aman aja. Kita apa yang terbaca aja ya. Namanya aja ngobrol santai kan. Oke. Makan bakwan ya. Ustazah, iya puasa Arafah aja katanya sama dengan Yahudi. Pinter kali pun si kawan ini. Coba ya. Jadi benar teman-teman ya. Sebenarnya puasa Arafah itu sangat dianjurkan. Cuma orang-orang Yahudi juga puasa Arafah. Juga puasa di hari Arafah. Maka untuk membedakannya ditambah dengan puasa Tarwiyah. Tapi tidak menjadikan Tarwiyah itu wajib. Bener mbak? Sama dengan gini guys. Kita puasa Asyura. Nah orang Yahudi juga puasa Asyura. Lalu kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita puasa dia puasa. Maka apa kata Rasulullah? Oke, tahun depan kita tambah dengan sehari sebelumnya. Namanya puasa Tasu'a. Makanya puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, kayak gitu kan guys. Tapi walaupun setahun depannya Rasulullah nggak sempat hidup, tidak pernah melakukan puasa Tasu'a, tapi Rasulullah pernah menyampaikan sebelum beliau meninggal. Nah, jadi benar sekali mbak. Ya, tapi nggak masalah. Kalau mbak pun cuman puasa Arafah doang nggak masalah. Berdasarkan hadis Nabi, berpuasa 1 hari saja cukup. Ya, oke, semangat ya. Ustazah, iya. Izin bertanya sebentar dulu ya. Mau puasa Arafah tapi masih ada hutang penerangannya. Masih ada hutang puasa. Teman-teman boleh melakukan puasa Tarwiyah dan Arafah, setelah itu segera ganti puasanya ya.
Segera kan kita ini karena puasa itu qada itu waktunya muasab, waktunya luas. Tapi bukan begitu lama-lama teman-teman melalaikan puasa qada. Nggak begitu ya. Ustazah, sholat witir paling sedikit 1 rakaat. Ya, oke, sholat witir 1 rakaat paling sedikit ya. Ustazah, apa doa anak lagi ujian? Anaknya baca doa, Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Oke, agar mereka mengerti perkataanku ya. Nah, witir 2 rakaat nggak boleh ya. Witir 2 rakaat nggak boleh ya. Besok puasa apa? Besok puasa Zulhijjah masih. Ya, besok masih puasa Zulhijjah ya. Nah, nanti hari Rabu puasa Tarwiyah, hari Rabu puasa Tarwiyah, hari Kamis puasa Arafah. Ustazah, kalau ragu kentut setelah wudhu sah nggak sholatnya? Tapi yakin bukan kentut guys. Ayo kita bahas kentut guys. Menarik nih guys, malam Selasa bahas kentut guys. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ash'urutu mata. Aku selalu merasa kentut kayak mbak ini. Kayaknya nggak kentut sih, tapi merasa kentut. Persis kan pertanyaannya. Maka apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Bukan berarti mbak harus cium bau kentut, bukan. Artinya bukanlah kentut namanya sampai mbak benar-benar yakin itu kentut. Tapi kan tadi typingnya kayaknya nggak kentut sih. Berarti itu bukan kentut mbak. Itu cuman was-was aja mbak. Jadi mbak mesti yakin secara original, premium, platinum, edisi terbaru 2025 terupdate. Versi terbaru, nah itu kentut, yakin mbak itu kentut, baru itu kentut. Tapi kalau ragu-ragu, aku kentut nggak ya? Kok kayaknya kayak kentut ya? Kok kentut nggak sih? Kentut nggak sih? Kalau ragu itu bukan kentut namanya ya. Maka perbanyaklah membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya sampai teman-teman terhilanglah was-was dari dalam diri kita. Oke. Ustazah, oke, kentut tapi nggak ada suara. Yakin nggak itu kentut? Kalau yakin berarti kentut. Ya, artinya kita harus yakin itu kentut ya. Bukan cuma iman yang diyakini ya, kentut pun diyakini ya guys. Ustazah, oke. Kalau kita puasa Arafah, jamaah haji di Mekah melaksanakan wukuf ya? Belum tentu mbak. Jadi bisa jadi wukufnya duluan, baru kita puasa Arafah di sini. Wukuf tidak ditentukan oleh jamaah haji, tapi ditentukan oleh hari Arafah. Nah, karena kalau di hari Arafah seluruh dunia serentak dong puasa Arafah. Faktanya tidak. Ditengok oleh daripada ru'yat hilal di berbagai wilayah. Ya, jadi kita puasa Arafah bukan karena orang wukuf di padang Arafah, tapi karena hari Arafah. Nah, itu beda. Karena Arafah di sana beda dengan Arafah di Indonesia. Faktanya lebaran juga beda. Ya, di Malaysia tanggal 7, di Indonesia tanggal 6, di Singapura tanggal 7. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Orang udah wukuf kok kita ini kayak gitu. Nggak usah khawatir, ikuti pemerintah saja ya. Oke. Ustazah, boleh nggak kurban buat anak kecil? Secara hukum tidak ada keharaman, tapi kalau bisa orang dewasa. Karena ada beberapa gaya atau ada beberapa tugas lah orang berkurban sunnah. Pertama, dia tidak potong kuku. Tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa ya. Iya, kerja terus ya. Siap Mbak Roslina ya. Mbak Roma ya. Oke, pada di rumah ya. Siap. Oke. Siap Mbak Titi, Mbak Alsiah, Mbak Arnel. Dah, doa kita lagi. Siap Mbak Bulbul. Doa kita lagi ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Nyonya. Oke. Kita mulai boleh? Boleh. Siap Mbak Oma, Mbak Tia. Ustazah, kalau memilih memilih 2 laki-laki dengan istikharah boleh dong, nggak masalah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Milih 4 laki-laki pun boleh ya, tapi nggak boleh dita'arufkan semuanya ya. Ta'aruf itu cuma boleh satu-satu ya.
Oke, aman ya, siap Mbak Kimi. Oke, Mbak Kimi, Mbak Yens ya. Jadi teman-teman semuanya, besok itu sebentar ya. Nggak ada Mbak Nani, itu mungkin video orang lain ya. Siap Mbak Fitra. Ustazah, niat puasa di bulan Zulhijjah ini apa? Atau niatnya gini, hutang puasa boleh nggak? Sebenarnya niatnya bagusnya kalau udah mepet waktu ya puasa sunnah aja nggak apa-apa. Tapi kan hari ini udah terakhir nih puasa Zulhijjah. Besok baru puasa Tarwiyah, lusanya lagi puasa Arafah kan. Jadi teman-teman fokus aja dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Besok dan besoknya. Ya, besok hari Rabu kita semua puasa Tarwiyah, hari Kamis kita semua puasa Arafah ya. Oke, sama-sama ya, terima kasih ya. Nah, niatnya sengaja aku puasa Tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Lusa niatnya puasa Arafah sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, sebetulnya jika di rumah tangga yang ngatur keuangan enggak? Iya, di rumah tangga mesti diatur keuangan, tapi tidak ada dalil yang mengharuskan yang mengatur itu suami atau istri. Mana yang bisa aja. Kalau istrinya boros ya aturlah sama suami. Kalau suaminya boros ya aturlah sama istri. Tapi idealnya perempuan lebih bisa mengelola keuangan. Nah, ingat ya, kalau bisa pakai 50 30 20 ya. 50 kebutuhan, 20 untuk keinginan, 30-nya dipecah jadi 2, zakat, sedekah dan disimpan. Ustazah, iya, di Taiwan puasanya tanggal 7, sedangkan aku ikut kurban di Indonesia tanggal 6. Apa itu sah? Bukan puasa. Di Taiwan itu Idul Adhanya tanggal 7, sedangkan ikut kurban di Indonesia tanggal 6. Bilang sama panitia di Indonesia untuk potong hewan kurban Mbak di tanggal 7. Karena kenapa? Karena hewan kurban yang dipotong sebelum sahibul kurban sholat Id itu sama dengan sedekah. Tetap dapat pahala, tapi pahala sedekah. Tapi kalau seandainya, nanti ya Mbak Umu Azkila kita tanya jawab dulu setelah ini ya. Terus kalau seandainya dikurban di tanggal 7, maka Mbak boleh Mbak dapat pahala kurban. Bilang aja ya, tanggal 4 Juni puasa Tarwiyah, betul tanggal 5 Juni puasa Arafah ya. Ustazah, sholat istikharah adalah sholat minta petunjuk. Lantas petunjuknya apa lewat mimpi? Belum pasti. Bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi kita yakin aja dengan orang lain mengingatkan kita. Bisa jadi kita yakin karena satu fakta. Ustazah, aku dan keluarga akan puasa tanggal 4, sebentar ya, tanggal 4, kelewatan. Maaf ya teman-teman ya. Sebentar dulu aku lihat dulu. Aku sekeluarga dan keluarga akan puasa hanya tanggal 4 dan 5. Apakah pahalanya sama? Iya dong. Iya. Tanggal 4 nanti dapat pahala Tarwiyah, tanggal 5 dapat pahala Arafah. Dan jangan lupa nanti di tanggal 5 itu puasa di waktu Arafah itu doa kita mustajab. Orang-orang yang wukuf itu mereka banyak berzikir dan berdoa di sana ya. Maka kalau kita dalam kondisi di sini kita bisa melakukan puasa Arafah dan berdoa. Masih ingat doa Arafah, zikir Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca doa Arafahnya, zikir Arafahnya sambil teman-teman angkat tangannya dan berdoa. Bisa dilakukan habis duha, habis zuhur, habis asar. Sebanyak-banyaknya, semampunya ya. Lebih tepatnya di habis subuh, habis zuhur dan habis asar sih. Ya, kalau dimulai dari Rabu Maghrib juga boleh ya. Oke, Ustazah, apakah kalau flek bisa mengerjakan ibadah? Ibadah apa? Kalau ibadah puasa, ibadah sholat nggak bisa. Tapi bagi teman-teman yang flek, haid saat hari Arafah, teman-teman bisa mengingat kekurangan diri, teman-teman bisa bersedekah, teman-teman bisa membaca zikir yang tadi aku sebutkan, lalu kemudian teman-teman bisa melakukan doa. Ya, perbanyak doa di hari Arafah ya. Kalau haid silahkan berzikir seperti yang tadi kita sebutkan ya. Jadi enggak masalah. Sebaiknya puasa Arafah Rabu atau Kamis. Kalau di Indonesia puasa Arafah itu hari Kamis, hari Rabu itu puasa Tarwiyah, besok itu puasa Tarwiyah. Ya, teman-teman dengerin aku, besok itu puasa Tarwiyah. Nah, puasa Arafahnya itu di hari Kamis ya. Ustazah, saya baru hari ini puasa.
Doanya apa? Bebas. Hari ini niatnya puasa Zulhijjah ya. Ustazah, di Taiwan Sabtu Lebaran, terus puasanya Kamis sama Jumat. Benar sekali. Seketika teman-teman Idul Adha di negara teman-teman tanggal 7, maka seketika itu pula Arafahnya berarti tanggal 6 dan kemudian Tarwiyahnya berarti di tanggal 5 ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita tanggal 7 di sini sudah normal ya. Karena di tempat aku itu motong tanggal 6 ya. Teman-teman setelah sholat Id kita langsung motong. Ya, la ilaha illallah. Apakah benar? Oke. Bunda, saya mau belajar sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat aja mbak ya. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku karena Allah. Ya, mbak rakaat pertama baca iftitah, al-fatihah dan ayat pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk, kemudian sujud langsung berdiri mbak. Lalu kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lalu tahiyat akhir. Segampang itu. Ya mungkin boleh dibaca buku tuntunan sholat atau belajar melalui video ya. Ustazah, apakah boleh kurban di depan rumah atau di halaman masjid? Nggak masalah. Nggak jadi masalah teman-teman mau berkurban dimanapun ya. Di Malaysia Sabtu Raya berarti puasa Arafahnya hari Jumat dan Tarwiyahnya hari Kamis. Ustazah, hukumnya pakai peeling wajah yang bersifat kimiawi dan mengangkat sel kulit mati. Peeling itu nggak apa-apa. Peeling itu kan mengangkat sel kulit mati aja. Dia bagian dari perawatan. Ustazah, hari ini itu perawatan. Sel kulit mati memang mesti diangkat. Makanya kita kadang-kadang bisa minum vitamin kulit ya, atau teman-teman bisa minum kolagen ya untuk regenerasi sel yang ada di dalam tubuh. Itu dari dalam, kemudian dari luar teman-teman bisa scrub ya, scrub lah minimal ya. Kalau peeling nanti kulit teman-teman tipis loh ya, jadi coba di scrub aja, scrub sekali seminggu, insya Allah bagus ya, sel kulit mati yang udah sakaratul maut itu diangkat gitu aja. Scrub banyak yang jual scrub di minimarket banyak ya. Kalau peeling itu nanti ada downtime-nya ya dalam per skincarean ya, ujung-ujungnya jadi lebay, nggak bisa kena panas, kemudian harus pakai payung kemana-mana, susah kita ya, nggak normal. Ustazah, kalau kita sudah diucapkan talak 3 kali, masih dianggap talak 1 itu gimana? Nah, kalau dianggap talak 1 di kementerian, itu tetap talak 1 itu keputusan hakim ya. Ustazah, kalau lagi hamil tapi keluar flek itu wajib sholat atau tidak? Kalau dia darahnya seperti darah haid dan panjangnya seperti haid, tetap ulama menyatakan itu haid. Tapi kalau enggak, maka enggak. Ustazah, kalau kurban tidak melihat sembelihan itu gimana? Tidak wajib melihat sembelihan hewan kurban. Tapi sunnah untuk memunculkan ghirah, semangat. Untuk memunculkan syuur, rasa. Ya, memang agak sedih, tapi sedih itu yang dicari. Kan aku sedih Zah, nengok hewan kurban dipotong, aku nggak tega Zah, aku takut Zah, itu yang dicari gitu. Ada rasa sedih. Ya, itulah yang dicari. Karena itu yang dirasakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika menyembelih anaknya. Mereka sedih, mereka menangis. Itu yang dicari gitu ya. Harusnya datang aja, syiarkan, lihat kerbau itu menangis karena dia punya insting, lihat dia mengamuk ya, lihat kita sedih, ngelihat mereka itu dipotong ya, itu yang dicari. Maka saat kita sedih itulah kita perbanyak bertakbir, perbanyak bersolawat ya, kemudian perbanyak berdoa kayak gitu. Sedih biar aku pun sedih gitu ya, cuma ya kita lihat kayak gitu ya teman-teman ya. Nangis itulah, kalau lihat Ka'bah kita sedih, kita nangis, ya itu dicari. Menangis saat lihat Ka'bah itu sangat dianjurkan gitu ya. Ustazah mau tanya, kalau malam Idul Adha amalannya apa ya? Perbanyak bertakbir. Ya, udah banyak takbir malam Idul Adha sampai teman-teman nanti melakukan yang namanya hewan pemotongan ya. Ustazah, kalau sedekah subuh untuk almarhum, besoknya lagi untuk almarhum yang lain, silahkan, nggak masalah. Ustazah, ya, saya mau tanya, orang Islam pelihara anjing, tidak boleh. Malaikat tidak mendekat ke rumahnya. Kemudian kalau dia mau sholat, sulit dia mensucikannya. Harus 1 kali tanah dan 6 kali air ya. Ustazah, kalau hukumnya dizolimi suami lewat kata-kata, apakah dosa jika saya menyerah saja dari pernikahan? Tergantung Mbak.
Kalau cuma kata-kata sifatnya begitu, dia punya kelebihan lain, pertahankanlah. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak menafkahi, tidak menjalankan kewajibannya, akhirnya kita tidak mau melayani, akhirnya kita juga berdosa karena tidak melayani, dia menghina kita mencaci, dia menghina kita memaki, maka boleh diselesaikan. Intinya jika pernikahan itu sudah lagi tidak mendatangkan kepada kebaikan, maka boleh diselesaikan. Karena kita ini pengen surga. Kalau berdua jadi dosa, dia menyakiti, kita menyakiti, maka lebih baik sendiri dalam kondisi lebih taat. Misalnya seperti itu. Tapi ini nggak rekomendasi ya. Ustazah, kalau suami pernah bilang, ini terakhir, itu jatuh talak. Talaknya talak kinayah. Tapi kalau seandainya nanti dia baik lagi, dalam 3 bulan dia rujuk, itu boleh ya. Ustazah, kenapa Allah menciptakan anjing? Nggak usah anjing deh. Dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu meski menciptakan nyamuk. Nyamuk itu apa gunanya coba? Apa guna nyamuk? Ya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Ya, Allah itu tidak malu menciptakan semuanya. Pasti ada maksud Allah di balik itu yang tidak semuanya harus kita pikirkan. Ustazah, ya, apakah yang dimaksud dengan sedekah subuh dan harus diberikan ke siapa? Sedekah subuh itu sedekah yang Mbak kumpulkan di waktu subuh. Ya, kumpulkan ya juga ya. Kumpulkan di waktu subuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 misalnya. Atau 5.000, 5.000, 5.000. Setelah Mbak kumpulkan, nanti Mbak boleh sedekahkan. Ya, di waktu subuh mengumpulkannya. Ya, Mbak sedekahkan, Mbak kasih ke anak, kasih ke teman, ya, kasih ke takdir makan kawan, ngasih makan kucing. Itu pahalanya besar. Karena di waktu subuh, malaikat itu turun ke permukaan bumi dan berdoa kepada Allah agar orang yang sedekah di waktu subuh dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan melaknat orang-orang yang pelit. Masya Allah ya. Jadi walaupun cuman walaupun cuman 2.000, 5.000, yang penting konsisten ya. Ustazah, suami gak kasih nafkah, tapi saya gak ikhlas, saya gak berani ambil sikap. Apakah saya berdosa? Suaminya yang berdosa. Ketika suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak ridho, sepanjang itu suaminya berdosa. Mbak gak mau cerai, gak apa-apa, tapi sepanjang itu suami Mbak berdosa. Tapi tengok dulu, Mbak mau melayani nggak? Kalau Mbak mau melayani, Mbak tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak menafkahi, Mbak nggak ikhlas, dia berdosa. Mbak tidak melayani, Mbak ikutan dosa. Paham atau tidak teman-teman? Paham atau tidak kira-kira? Jadi gini, ketika seorang suami tidak menafkahi, istrinya ridho, maka suami tidak berdosa. Seketika istrinya tidak ridho, suami berdosa terus. Seketika istrinya tidak ridho, lalu dia tetap melayani suaminya, maka dia tidak berdosa. Karena dia menjalankan kewajibannya. Yang repot itu adalah seketika suaminya tidak menafkahi, seketika itu istrinya tidak mau melayani. Dua-duanya dosa udah. Repot itu udah. Yang penting Mbak tetap mau sebagai istri, tidak tetap mau melayaninya. Biar Mbak nggak berdosa. Loh, kalau dia nggak menafkahi, Mbak nggak mau melayani, lebih baik pisah saja. Daripada Mbak berdosa, gitu loh maksudnya. Paham ya? Kalau selagi Mbak masih mau melayani, tidak ada masalah ya. Oke, Majmu Syarif yang lama dengan yang baru bedanya cuma sedikit saja. Yang udah punya lama, udah yang lama aja ya. Sama saja. Ustazah, ya kalau istri tidak mau melayani suami karena nggak sholat, nggak boleh Mbak. Sholat nggak sholatnya dia Mbak, urusan dia dengan Allah Mbak. Tugas Mbak tetap melayani dia Mbak. Paham ya? Nah, sholat nggak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Selagi dia nggak ngelarang Mbak sholat. Karena dia nggak sholat, Mbak nggak melayani, Mbak tetap berdosa. Oke, jadi gini guys. Suami itu kalau cuma nggak sholat, mungkin hidayah belum sampai kepadanya. Tugas kita bukan tidak melayani, tapi mengingatkan. Ya, sholatlah bang, sholatlah bang, sholatlah bang. Mendoakan, bukan tidak melayani. Ya kan? Nah, semoga suatu ketika dia bisa lebih taat. Dan jangan salah teman-teman, orang yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Ya, makanya aku dengan teman-teman aku jawab semua apa yang teman-teman sampaikan, karena bagiku setiap orang punya hak menjadi lebih baik. Bisa jadi suatu ketika teman-teman jauh lebih taat dibanding aku, karena la taqnatu min rahmatillah, ya, kita tidak bisa putus asa dengan rahmat Allah ya.
Nah, tapi kalau seandainya dia selingkuh, tidak mau menafkahi, kita tidak mau melayani, dia menghina, kita mencaci, dia memaki, kita menghina, wah kita juga ikutan dosa. Maka selesaikanlah itu, ya kan? Intinya jangan kita berdosa aja karena suami kita, gitu aja intinya, ya. Kalau dia nggak sholat kan kita nggak dosa, kecuali kita tidak mengingatkannya, maka kita ikutan dosa, ya kan? Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gimana kalau suami kalau ribut suruh cari suami lain? Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Lagi haid boleh berzikir nggak? Boleh. Kalau teman-teman haid maka teman-teman boleh berzikir. Nanti di hari Arafah kalau teman-teman haid maka teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca banyak-banyak di hari Arafah ya. Hafiyah itu apa Mbak? Saya Mbak Caci, Mbak Lasao ya. Ustazah, iya puasa Arafah tapi belum ganti puasa Ramadan. Nggak apa-apa. Setelah itu segera ganti ya. Segera ganti ya. Ustazah, iya oke. Kalau diingatkan sholat dia marah Ustazah, enggak apa-apa teman-teman ya. Enggak masalah. Ya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Kalau dia marah wajadilhum billati iya ahsan ya. Jangan dibantah. Enggak apa-apa, hidayah itu belum sampai kepadanya ya. Oke. Ustazah, saya punya sebentar ya. Afiyah itu apa Mbak? Afiyah bahasa apa? Ustazah mau tanya, Ustazah hari Arafah jatuh hari apa? Hari Arafah itu lusa, besok tarwiyah, besoknya Arafah ya. Besok tarwiyah, besoknya adalah Arafah ya. Lusa adalah Arafah ya. Oke, Ustazah gimana cara hati supaya tidak cemas berlebihan? Soal apa dulu Mbak, cemas soal apa? Ustazah apa hukumnya orang lain, orang yang suka ke masjid tapi tahu-tahu dia berlaku kedukun, maka kedukunnya dia berdosa. Nah, ya dia syirik, itu dosa besar itu. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik ya. Ustazah, ya, oke gini ya. Nah, ini dia. Oke. Ustazah, sedekah subuh diniatkan buat setahun baru dibagikan. Jangan, setahun kelamaan Mbak. Kalau sedekah subuh itu dikumpulkan setahun, pertama, ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih susah Mbak. Latih setiap minggu, latih setiap bulan. Karena memberi itu kalau nggak dilatih berat Mbak. Kalau udah setahun, Mbak lihat nanti uangnya banyak, Mbak beli handphone malah. Nauzubillah, setan itu ada. Yang kedua, kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang ketiga, setiap kita memberi, kita bisa berdoa loh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Sehatlah badan saya. Mudahkanlah proses hijrah saya. Tapi ketika kita sekali setahun berdoanya. Oke, jadi berikan sekali sebulan atau sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Jangan kelamaan teman-teman. Memberi itu demi Allah. Kalau nggak dilatih susah. Cobalah bagi yang tak terbiasa memberi gitu ya. Memberikan barang yang nggak dipakai aja mikirnya luar biasa. Mau ngasih barang mau kasih mukena ke tetangga, nanti kalau ada orang datang ke rumah kan mukena nih kepakai, nggak jadi. Mau kasih daster yang nggak kepakai ke orang, nanti kalau aku kurus kan kepakai lagi, nggak jadi. Jadi memberi itu adalah amal, sama dengan tahajud, sama dengan sholat duha. Kalau nggak dilatih nggak bisa teman-teman. Ya makanya orang-orang yang memberi itu harus melatih. Barang yang nggak dipakai dilatih, sedekah 2.000 dulu dilatih. Karena aku nggak pernah bilang sedekah 100.000 kan. Latihan dulu, latihan. Ternyata dengan memberi hidup kita nih baik-baik aja kok. Kayak gitu ya. Hidup nih barang kita yang nggak kepakai kita kasih. Hidup kita tuh baik-baik aja kok. Aman aja ternyata. Nggak ada masalah hidup ini. Kalau kita memberi ya dengan apalagi barang itu nggak kepakai. Ngapain kita tumpuk di rumah ya kan? Nah, oke. Ustazah, ya. Suami berburu nggak masuk malaikat ke rumahnya Mbak. Saya sedekah subuh 2 minggu sekali, udah cukup itu ya. Ustazah, saya sudah beli, diminum aja terus ya Mbak Iroh ya. Ustazah, puasa tarwiyah dan Arafah tapi belum nyaur, belum ganti ya. Nggak apa-apa teman-teman semuanya.
Puasa Ramadan itu muasab, waktunya luas untuk mengkodonya. Yang penting setelah nanti puasa hari tasyrik, teman-teman ganti ya, supaya Allah mudahkan teman-teman kalau untuk mau puasa sunnah berikutnya ya. Ustazah, apa artinya afiyah tadi? Aku pun bertanya. Ustazah, oke. Apa maksudnya hewan kurban itu akan jadi kendaraan kita? Itu hanya bahasa majazi, Mbak. Bahasa majazi dalam sebuah dalil, Mbak Ruli. Majazi itu maksudnya bahasa yang mengibaratkan itulah fadilahnya. Dialah yang akan menolong kita. Jangan dibayangkan pula Mbak naik kerbau ya. Oke. Ustazah, Ustazah, apa amalan untuk anak yang lagi sakit? Mbak boleh melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, lalu doakan anak Mbak yang sakit. Segampang itu ya. Ustazah, zakat mal sebaiknya dikasih ke masjid atau untuk pembangunan fakir miskin. Waduh, zakat nggak boleh untuk pembangunan, Mbak. Zakat itu nggak boleh untuk pembangunan. Zakat itu untuk orang, Mbak. Fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, mu'alaf, orang yang masuk Islam. Jadi sedekah zakat nggak bisa untuk orang ya. Zakat itu nggak bisa untuk bangunan masjid ya. Itu namanya wakaf infak. Untuk zakat hanya untuk manusia ya. Ustazah, waktu kecil aku terbayang naik kerbau. Siap, jazakumullah ya Pak Herit ya. Oke, jazakumullah. Oke, gitu ya. Ustazah, apalagi kalau sedekah subuh dimasukkan ke kotak infak di masjid nggak apa-apa. Tapi ingat, apa doa waktu sedekah? Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, itu doanya kalau sedekah. Ya, kasih makan kawan, Rabbana taqabbal minni. Kasih makan tetangga, Rabbana taqabbal minni. Masukkan uang ke bakul infak, Rabbana taqabbal minni, gitu ya. Oke, doa bersedekah ya. Ustazah, siapa Erit? Ustazah, kapan waktu puasa Arafah? Perhatikan, hari ini kita puasa Zulhijjah. Besok kita puasa Tarwiyah. Besoknya lagi kita puasa Arafah. Nih aku jelaskan pelan-pelan ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, contoh misalnya kayak gini ya. Besok itu puasa Tarwiyah. Niatnya, sengaja aku puasa Tarwiyah, sunnah atasku karena Allah. Lusa puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Oke, nah besoknya lagi kita Idul Adha khusus di Indonesia ya. Di Indonesia Idul Adha itu teman-teman mandi Aid. Nawaitul ghusl li'aidil adha lillahi ta'ala. Atau sengaja aku mandi sunnah Idul Adha lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Ya, lalu kemudian tahan, jangan makan, jangan minum sampai sholat Id. Lalu setelah itu teman-teman boleh makan sampai ke rumah. Dan jangan tetap potong kuku sampai hewan kurbannya dipotong. Bagi orang yang berkurban dilarang potong kuku dari tanggal 28 kemarin sampai nanti hewan kurban dipotong. Kalau hewan kurbannya dipotong di hari Sabtu, maka hanya boleh potong kuku dan potong rambut, bahwa itu adalah setelah hewan kurbannya dipotong. Nah, nanti tanggal 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9 itu tidak boleh berpuasa. Itu hari tasyrik namanya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke, banyak pakaian baru yang tidak mau dipakai. Jangan nyimpan, Mbak. Kasih sama orang. Nanti dihisap kalau di rumah. Kasih sama orang atau buang atau jual ya. Ustazah, ya. Kalau udah potong kuku gimana? Ya nggak apa-apa. Kurban teman-teman tetap sah kok. Hanya saja tidak dapat sunnahnya saja. Ya, oke. Jadi mandinya itu sebelum sholat Id ba'da smira ya.
Kalau nggak sengaja kepotong kuku ya nggak apa-apa ya. Mungkin bisa jadi baru tahu juga kan. Nah makanya teman-teman kita belajar bersama di akun ini. Klik foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ingatkan terus. Di video aku ngingatkan terus insya Allah tentang apa saja yang perlu kita pelajari. Tentang momentum-momentum Islam ya. Ustazah, habis lebaran boleh puasa Daud? Belum boleh. Belum boleh. Tunggu dulu lewat hari tasyrik. Tanggal 6 kan lebaran, tanggal 7 kita tanggal 7 tasyrik, tanggal 8 tasyrik, tanggal 9 tasyrik. Belum boleh puasa Daud. Istirahat dulu, makan dulu kerbaunya ya. Diulang Zah perihal potong kuku. Baik, teman-teman, dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ketika nampak satu hilal Zulhijjah, ulang lagi mandinya Zah. Oh, aku cepetan ya. Oke, iya. Siap Pak Herit ya. Aku pelan-pelan ya. Dari ketika nampak satu hilal Zulhijjahnya kapan? Ya, ini kita agak muter-muter nggak apa-apa ya guys. Udahlah ya, biar aja lah ya. Muter-muter ya. Oke, ketika nampak hilal 1 Zulhijjah, tanggal 28 Mei kemarin, sampai nanti hewan kurbannya dipotong, teman-teman sohibul kurban yang berkurban tidak boleh potong kuku, potong rambut, dan cukur sebagian bulu. Termasuk nggak boleh cabut uban ya. Nah nanti kalau hewan kurbannya dipotong, baru teman-teman boleh memotong kuku dengan cara menghadap kiblat, inni wajjahtu wajhiyah sampai wa ana minal muslimin. Nah kayak gitu ya, itu untuk yang berkurban saja. Adapun berpuasa itu semuanya boleh. Kita semua boleh berpuasa, tapi dari tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 hari ini kita puasa Zulhijjah masih. Ya, besok oke. Siap Mbak Umna, Mbak Silva ya. Dan besok kita puasa Tarwiyah, kemudian lusa kita puasa Arafah. Ingat besok puasa Tarwiyah ya. Sengaja aku puasa Tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Nanti di hari Kamisnya sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah terlanjur potong nggak masalah ya. Hari raya haji di Singapura hari Sabtu, berarti Arafahnya Jumat. Ikuti negara masing-masing. Yang di luar negeri jangan ikutin aku karena aku berada di Indonesia. Oke. Ustazah, oke, kalau masih ada hutang puasa, puasa sajalah, puasa Tarwiyah dan Arafah. Setelah itu segera ganti puasa, karena kita akan ketemu dengan puasa sunnah lain, puasa Yaumul Bid. Nanti itu lagi pertanyaannya, aku belum qadha tapi Yaumul Bid gimana Zah? Ketemu lagi puasa Muharram, aku belum qadha Zah, cuman ini puasa Muharramnya, bingung nanti kan, segera diganti ya. Ustazah, ulangi doa bacaan kita kalau mau bersedekah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Nah kayak gitu ya. Oke, nah itulah dia ya Mbak Artik. Oke, terus apalagi? Dah itu aja. Nah besok di hari Arafah teman-teman banyak berzikir. Banyak-banyak aja zikir-zikirnya. Apa zikir Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Itu bisa ya teman-teman baca ya. Ustazah, oke. Diulang mandinya di pagi hari sebelum sholat id, mandi keramas. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, lalu kemudian udah jangan makan, jangan minum. Tenang aja, cek juga video-video aku, bisa belajar dari video, aku ingatkan nanti saat udah dekat hari hanya ya. Di pagi, di sehari sebelum sholat id, nanti aku ingatkan lagi. Tenang aja teman-teman ya. Ustaz, yang penting teman-teman follow aja, aktifkan live dan videonya. Oke, udah pas lebaran nggak usah niat puasa, itu cuma menahan saja ya.
Ustazah, kapan melakukan sholat hajat? Boleh siang, boleh malam, bebas. Sholat hajat itu bisa siang, bisa malam, bisa siang, bisa malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian banyak meminta kepada Allah. Mandi hajat siap Mbak Caci. Mandi tadi boleh sebelum subuh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kenapa yang berkurban tidak boleh potong kuku? Karena itu perintah qauli dari baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ustazah, kalau suami bawa istri tinggal di rumah mertua yang bukan Islam, apa hukumnya kalau istri mau keluar? Keluar kemana, Mbak? Kalau bukan Islam, auratnya perlu dijaga. Itu aja sih, auratnya perlu dijaga. Tapi satu rumah nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana sholat tahajud agar mata tidak terasa berat? Itu karena nggak terbiasa aja. Karena tahajud itu kan ibadah fisik. Dia bukan soal iman. Maka caranya adalah deket-deketkan dulu azan subuh kalau baru pemula. Jadi jangan bangun jam 2 malam terus tidur lagi, nanti bablas. Jadi misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4:30. Teman-teman bangunnya jam 4 aja. Jadi udah hidup dulu matanya itu. Udah tidur dulu, udah nyenyak dulu, baru tahajud 2 rakaat, lalu kemudian witir 1 rakaat misalnya ya. Wudhu seminggu kalau nggak pernah bangun malam mungkin agak lelah, enggak apa-apa. Nanti fisik menyesuaikan ya. Sama dengan orang yang nggak terbiasa kerja, terus kerja pasti capek. Kalau udah terbiasa dia biasa-biasa aja gitu ya. Ya Mbak Tia ya, siap Mbak Soleha. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ustazah, ada temanku yang tadinya kerja, terus dia males 2 tahun. Bayangin malesnya 2 tahun. Sekarang karena ekonomi kerja lagi itu capek banget Nel kata dia ya kan, nggak terbiasa. Kok kamu bisa sih kerja begini-begini? Ya karena aku udah terbiasa. Itu kan fisik aja. Oke. Ustazah, makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Ustazah, witir 2 rakaat nggak boleh. Witir itu 1 atau 3 rakaat ya. Ustazah, witir bisa 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lamanya males 2 tahun. Kalau nggak ada upgrade hidup 2 tahun itu males. Kecuali memang maaf ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga memang itu tugasnya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ibu rumah tangga, mesti dia macam upgrade diri lah. 2 tahun kelamaan kalau untuk diem doang. Ustazah, aku sekarang udah bisa bangun malam. Ingat mau sholat tahajud, mantap, masya Allah. Tetap istiqomah ya. Biar 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Ustazah, amalan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Amalannya ya puasa. Nanti di hari Arafah, teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir sepanjang Arafah. Zikir pada waktu puasa Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ustazah, ini dia doanya ya, diperbanyak zikir Arafah. Mana tadi dia? Ini dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ustazah, ziarah kubur dalam keadaan haid kalau khawatir jangan, karena itu ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ustazah, suami tidak kasih nafkah tapi kita sholat, tapi kita ngapain tadi? Tapi kita sebagai istri terima. Oh, kalau kita ridho, suami tidak berdosa. Kalau kita ridho, suami tidak berdosa. Oke. Ustazah, gimana niat puasa tarwiyah dan Arafah? Ya, sengaja aku puasa tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Besok tarwiyah, lusa Arafah. Besok tarwiyah, lusa Arafah ya. Ustazah, kapan hari puasa tarwiyah dan Arafah? Besok tarwiyah, lusa Arafah. Besok tarwiyah, lusa Arafah. Rabu Kamis. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, bolehkah berkurban makan dagingnya?
Walaupun mendoakan untuk orang yang masih hidup boleh, nggak masalah ya. Jadi kalau kita mau berkurban, kita itu berdoa ya saat hewan kurban itu dipotong. Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku ya. Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya Mbak Cuk Fitri. Ustazah, iya. Tahajud dulu apa witir dulu? Bebas, Mbak. Bebas. Yang penting witir cuman boleh 1 kali. Misalnya habis Isya, Mbak Ba'diyah Isya, lalu kemudian Mbak witir. Tengah malam Mbak mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau Mbak habis Isya Mbak belum witir, tengah malam Mbak tahajud lalu Mbak witir boleh. Yang penting setelah Isyanya Mbak belum witir ya. Berapa banyak zikir Arafah? Bebas aja. Habis sholat zikir bebas aja ya. Cuman diperbanyak ya. Ustazah, bolehkah niat pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak apa-apa. Niat bahasa Indonesia, niat wudu, niat tayamum, niat sholat, pakai bahasa Indonesia itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak tahajud dilakukan 2 kali? Nggak masalah. Tahajud dilakukan 2 kali nggak masalah. Habis Isya tidur jam 10 bangun tahajud, tidur lagi jam 2 bangun tahajud lagi, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, sholat tahajud 8 rakaat baiknya 4-4 atau 2-2. Kalau yang paling baik qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2-2. Ustazah, apa saya umroh 7 sampai 20 Juli. Oke, haid tanggal 11 Juli. Gimana cara menundanya? Kalau boleh ditunda dengan minum penunda haid, menurut ulama itu boleh ya. Tanya ke bidannya atau minum obat yang dibeli di apotek ya. Ustazah, apakah menahan sholat Idul Adha hanya karena wallahu a'lam bishawab. Ustazah mau tanya, saya di luar negeri. Di sini saya hari raya tanggal 7. Macam mana puasa Tarwiyah dan Arafah? Ikuti jadwal di lokasi masing-masing. Tanggal 7 Sabtu berarti Mbak puasa Arafahnya tanggal 6 hari Jumat dan kemudian Mbak puasa Tarwiyahnya hari Kamis ya tanggal 5 ya. Oke. Ustazah, iya, apa zikir Arafah dibaca berapa kali? Bebas ya. Zikir Arafah dibaca berapa kali? Sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Oke, Ustazah, ya mau tanya, kalau kurban berhubungan malam gak masalah. Ustazah, apakah menahan saat sholat Idul Adha hanya dilakukan oleh orang yang berkurban? Oh tidak, tidak makan, tidak minum saat sholat id kan maksudnya. Nah saat sholat id itu jangan makan, jangan minum. Semuanya, bukan cuman orang yang berkurban ya. Ustazah, lagi puasa Zah, ada teman ngajak pergi makan. Nggak usah pergi makan ya, pas berbuka aja. Ya makan dengan puasa ya jauh kemana-mana ya. Ustazah, kalau sholat tahajud belum tidur, usahakan tahajud itu tidur dulu ya. Ustazah, apa amalan ketika Arafah saat aku lagi haid? Orang yang haid bisa berzikir, bisa mengingat kekurangan diri, bisa bersedekah, dan di hari Arafah perbanyak berdoa. Bila perlu teman-teman sebanyak-banyaknya zikir. Zikirnya apa? Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak. Lalu kemudian teman-teman angkat tangannya berdoa. Bisa perlu doanya teman-teman catat. Kalau ada buku Majmu' Syarif, baca bukunya untuk berdoa ya. Ustazah, puasa Arafah bukannya sebaiknya ikut Saudi karena negara lain tidak ada Arafah. Salah Pak. Jadi Arafah itu tidak mengikuti orang wukuf guys. Dengerin aku, Arafah itu tidak mengikuti jadwal orang wukuf. Sehingga seluruh negara harus serentak. Tidak.
Arafah itu mengikuti jadwal hari Arafah. Dan posisi hilal matahari ke bumi setiap negara berbeda. Ya, makanya di Malaysia tanggal 7, di Singapura tanggal 7, karena hilal 1 Zulhijjahnya berbeda. Oke, kalau teman-teman memahami puasa Arafah saat orang wukuf, wah, jadinya tanggal dunia ini jadi terbolak-balik ya Pak. Jadi bukan gitu ya Pak. Jadi ya, posisi hilal tergantung 1 Zulhijjahnya. 1 Zulhijjah di Indonesia kemarin tanggal 28 Pak. Di Malaysia tanggal 29 Pak. Ya, jadi tergantung posisi hilalnya ya. Jadi berbeda dia Pak. Oke. Ustazah, apakah kurban diberikan ke non-Islam itu bisa? Ada yang mengatakan secara mutlak tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, Mbak, ya. Tapi dengan syarat kita boleh berikan daging kurban kepada non-muslim dengan syarat dia bukan kafir harbi, kafir yang memerangi atau membunuh orang Islam, ya. Oke, iya banyak yang mengira gitu. Iya, dulu sebelum dakwahku, sebelum aku online, sebelum aku ikut online nih, kalau alhamdulillah sekarang udah online jadi udah banyak yang ngerti juga. Oh, di masjid itu terus pertanyaan, ngapain kita masih puasa? Ngapain kita orang di sana udah wukuf gitu-gitu ya? Padahal kan itu tergantung posisi hilal ke negara masing-masing gitu. Nah udah ngerti sekarang ya, udah nggak bingung lagi ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi statusnya bukan karena orang wukuf di Arafah, tapi karena hari Arafah di daerah masing-masing. Dihitung dari tanggal 1 Zulhijjahnya. Hilal 1 Zulhijjahnya setiap negara berbeda. Gimana nggak berbeda? Lailatul Qadar malam ganjil. Indonesia lagi malam Lailatul Qadar misalnya tanggal 27. Di Amerika lagi siang. Lailatul Qadar di seluruh dunia pun nggak sama dong. Bener ya? Ya, oke aku ceramah malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Malam itu tidak turun hujan bla bla bla. Lailatul Qadar di kita. Di Amerika lagi siang, di Belanda lagi siang. Nggak sama. Jadwal sholat aja beda. Kita Jakarta juga beda. Betul ya? Kita dengan Papua beda. Nah, bahkan sampai sekarang pun kalau ada yang nanya sholat subuh itu jam berapa Zah? Aku tak jawab kan. Karena setiap negara, setiap kota berbeda kan. Batas azan subuh tuh, batas sholat subuh jam berapa? Aku tak jawab kan. Karena setiap negara berbeda. Itu maksudnya ya. Semoga dipahami. Sehingga teman-teman gak bingung lagi. Kok orang udah wukuf kita masih gini. Kok orang udah Idul Adha di sana kita masih puasa. Bukankah haram puasa saat sholat id gitu. Sekedar informasi saja. Kan orang udah Idul Lebaran loh di sana. Masa kita masih puasa di sini? Loh kan haram puasa saat Lebaran gitu. Nah gitu kan. Nah, sama dengan misalnya kita dengan Malaysia nih. Malaysia bilang ke kita ini. Haram loh kita puasa Arafah nih tanggal 6. Di Indonesia udah Lebaran woi. Udah jadwal haram puasa ini. Masa kita masih puasa? Bingung orang Malaysia. Paham teman-teman sudah perbedaannya? Jadi diikuti jadwal di negara masing-masing. Udah paham ya? Kalau kita pakai gaya wukuf tadi orang Malaysia bingung dia tuh. Wah masa iya kami puasa tarawih tanggal 6? Sementara ini udah Idul Adha di Indonesia. Haram ini kita puasa ini karena Idul Adha kan udah haram berpuasa. Nah, jadi ikuti daerah itu sebab ya. Ustazah, ya. Jadi yang di Malaysia jangan ikut saya, ikut daerahnya ya. Ustazah, bolehkah apa doa saat mata kedutan? La haula wala quwata illa billah saja. Oke? Ustazah, sedekah subuh dikasihkan uangnya boleh nggak kemana? Kemana? Aman? Ustazah, bumi bulat berputar-putar beda waktu. Itulah, segampang itulah guys. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kurban, Ustazah, bolehkah berkurban dengan pinjam uang dulu karena belum gajian? Nah, kalau dekat aja pinjamnya nggak jadi masalah ya. Kalau dekat aja pinjamnya nggak jadi masalah ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga bisa betah belajar di akun ini ya. Ustazah, apa doa biar orang mau bayar hutang? Oh, aku minta maaf, aku belum ngafalin. Doa lunas hutang aja aku baru hafalin baru-baru ini ya. Nanti aku coba maksimalkan ya. Ustazah, kalau kurban lewat yayasan dan hewan kurbannya nggak dilihat gimana? Nggak apa-apa. Kita tidak diwajibkan, hanya disunnahkan saja untuk melihat hewan kurban, untuk melihatnya, hanya sunnah saja ya. Tidak wajib sih. Oke.
Ustazah, iya, kalau aku mau kurban, bentar lewat. Kalau aku mau kurban, kalau aku mau kurban, manalah tadi ya Allah, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, kurban buat almarhum, nggak masalah. Kalau teman tanya, boleh nggak kurban atas nama diri sendiri, gitu kan? Boleh nggak kurban atas nama diri sendiri? Boleh. Tapi kalau seandainya kurban atas nama almarhum, boleh. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik berkurban atas nama almarhum atau atas nama kita? Maka lebih baik atas nama kita. Karena kalau kita berkurban atas nama kita, maka kita bisa mendoakan pahalanya untuk almarhum ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, cara sholat duduk sebenarnya gimana? Mohon petunjuk. Oh, sholat duduk itu kondisi kaki itu bebas. Kalau teman-teman solu iman nggak bisa sholat berdiri duduk. Kalau nggak bisa ya baring ya. Kalau nggak bisa ya miring ke kanan. Posisi kaki tergantung. Kalau yang sakit itu cuman semacam pinggangnya dan lututnya masih bisa ditekuk, duduk aja kayak aku ini. Allahu Akbar gitu. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar gitu. Gitu ya. Lebih dekat. Lebih sujudnya lebih rendah. Tapi kalau kakinya selonjor juga bisa. Kalau nggak bisa ditekuk ya. Oke. Ustazah, gimana cara sholat mayit jika terjadi penguburan massal? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah seperti sholat biasa ya. Ustazah, mau pengajian tuh males bun. Mau pengajian males sekali seminggu lah. Sekali seminggu lah ya kan. Ustazah, cara tayamum gimana? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke debu, lalu kemudian basuh mukanya.